santai. Happy noon, good people. Selamat datang di Ronta Rona Widata, Rona Keseharian Warga Jelata. Akhirnya acara udah selesai, tapi yang selesai acaranya aja ya. Tugas saya belum selesai. Jadi nanti pulang walaupun istirahat ya belum istirahat, soalnya tugasnya belum selesai. Yang jelas kita nanti cerita soal nostalgia, dimana ternyata saya udah pernah naik area ini selama 4 kali. Yang kelima ada, cuman nggak usah dihitung lah, nggak penting. Jadi kalau nggak salah ingat, saya pernah naik ke sini pas zaman SD. Itu untuk proses ambil sabuk karate kali ya. Nih belok situ tuh, belok sini kan nanti ada astaga, di bawah sana itu ada sekolah, dan saya paling inget di situ saya makan bekal itu nasi putih sama mie instan goreng. Yang jelas itu ambil sabuk kuning ya berarti, karena masih SD. Itu ya karena masih kecil ya, berangkatnya bareng-bareng naik minibus kah, kol yang COLT itu loh, semacam itu loh. Terus pulangnya kalau nggak salah inget itu saya ngalah aja, jadi yang seharusnya saya pulang duluan gitu ya, saya pulang paling akhir baik. Terus yang kedua saya lupa pas zaman kapan, tapi pastinya sehubungan sama karate lagi kan, ambil sabuk lagi, habis kuning berarti hijau. Itu kalau nggak salah. Mana yang hijau saya nggak begitu inget sih. Hijau. Pokoknya adalah satu lagi. Terus yang biru kan juga sini lagi, naik sini lagi. Itu kalau nggak salah di Pordining sih kali ya, atau di mana? Nggak tahu lah. Pokoknya naik sini lagi, di semen lagi, di Posarang lagi ceritanya. Di sabuk biru itu kalau nggak, Wisma PTM kali ya. Soalnya saya ingat insiden dimana kita lagi baris pagi-pagi kan, lagi mau siap-siap gitu, terus diinstruksikan untuk tidak berisik. Dan saat itu juga kok bisa-bisanya ada semut gigit selakangan gitu loh. Dan karena nggak boleh berisik ya diem aja lah, nggak ada reaksi kan. Di situ juga kalau nggak salah adalah pertama kalinya saya terpaksa mandi satu ruangan sama 2 orang cewek lain, karena dikejar waktu kan ya. Kalau nggak bareng-bareng nanti nggak pulang jalan kaki gitu. Nah setelah prosesi ambil sabuk hijau kan jatuhnya sabuk biru ya, sabuk biru. Ini kalau nggak salah nginepnya di rumah orang, jadi bukan geria-geria gitu, tapi kayaknya rumah orang. Saya yang paling inget itu pas mau tidur, di atas kepala saya itu ada celurit, Bo.
celurit digantungin situ. Saya cuma mikir, ini kalau pas malam saya tidur jatuh gimana ya. Akhirnya saya ambil celuritnya, saya taruh bawah. Terus terakhir berarti ambil sabuk coklat ya. Di situ lagi-lagi kalau nggak salah kamarnya, satu kamar isi 4, satu kasurnya itu kasur tingkat, terus yang 2 di bawah. Nah kebetulan yang satu kamar sama saya kan anak-anak kecil semua ya, yang namanya juga udah tua sendiri, anak kecil semua itu. Jam tidur bukannya langsung tidur, itu pada ngoceh, semua pada berisik, semua nggak tidur, pada bercanda. Akhirnya saya marahin, men. Saya bentak aja sih, saya lemparin dompet ke. Pada diem, akhirnya langsung tidur ya kan. Cuman paginya baru diketahui bahwa ada satu anak yang sebenarnya kebelet pipis dan dia nggak berani turun buat pipis, ngompol di kasur dia. Lalu, apakah ada yang paling berkesan? Mungkin pas ambil sabuk coklat kali ya. Di situ sebagai coklat kita punya hak BULI sedikit. Jadi saat anak-anak lain itu pada crawling kah, apakah gulung-gulung di tanah kah, yang ambil sabuk coklat nggak harus ikut. Terus mereka boleh ya sabet-sabetan, sabuk lah apa kayak gitu-gitulah ya. Di situ saya sungkan, men. Terus karena sungkan jadi yang saya sabetin nggak kena semua. Kalaupun kena ya nggak ada rasanya. Nah sekarang berhubung statusnya dojonya udah nggak ada, terus si Hangsinya udah nggak ada juga, dalam artian beliau udah meninggal, dan bisa dibilang kita udah lost contact sama Shimpei-nya. Terus pas kita ketemu di jalan pun saya lihat beliau agak tampaknya agak kurang sehat ya, karena kulitnya nggak seger dulu, pucat kali, men. Nah kalau ditanya misal apakah masih mau ikut karate lagi sekarang, jawabannya tidak. Tidak, karena itu saya males itu lagi, ujian sabuk lagi. Misal pun saya balik ke perguruan yang sama gitu, misal pun ternyata masih ada, ya saya tetap malas. Soalnya motivasi saya ikut karate kan cuman pengen olahraga aja, pengen sehat. Terus kalau latihan ada temennya. Nah terakhir saya sabuk coklat itu nggak ada temennya, saya ngelatih, jadi malas kan lama-lama. Mungkin juga karena itulah saya tertarik sama Muay Thai ya. Jadi karena di Muay Thai nggak harus naik sabuk, nggak harus ada ujian ini itu, mau olahraga doang nggak apa-apa, ya udah. Apalagi tuh bayangin, nggak harus beli alatnya pun nggak apa-apa. Dipinjemin kan juga bisa. Kalau karate kan nggak bisa ya, kita harus punya baju sendiri. Sabuk pun kalau kenaikan kan harus bayar juga. Nah mungkin gratis dari perguruan gitu, gila aja. SPP ada pasti ya, cuman ya itu sabuk dan baju kan kita harus bayar semua. Oh ya, sertifikat juga ya, ijazahnya juga ya. Nah yang jelas yang bikin saya malas ikut ya itulah, harus repot di depan orang banyak.